Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita mendengar bacaan Injil yang akrab di telinga kita, kisah tentang Herodes, Herodias, dan Yohanes. Bagaimana Herodes menjadi tokoh sentral dari kisah yang kita dengar barusan. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Herodes tentu saja bukanlah sesuatu yang terpuji. Maka mari kita lihat bersama mengapa hal yang tragis itu bisa terjadi, di mana Yohanes menjadi kurban atas keinginan dan kerakusan manusia. Jika apa yang dilakukan oleh Herodes merupakan sebuah tindakan yang ia sesali, maka pada kesempatan ini menjadi suatu momen yang tepat bagi kita untuk belajar bersama agar kita tidak melakukan hal-hal yang kelak akan kita sesali. Sebab orang katakan penyesalan itu datangnya terlambat. Kalau yang datang duluan itu namanya rencana. Maka mari kita merencanakan dengan baik hidup keberimanan kita. Kita lihat bersama dalam bacaan Injil Markus. Markus menulis dari sosok yang amat kita kenal dari ceritanya dan membawa kita dalam sudut pandang Herodes, sang penguasa wilayah kala itu, di mana ia dengan berat hati harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Menarik bahwa meskipun Herodes itu tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, tetapi ia tetap melakukannya. Dua kesalahan besar Herodes adalah ia mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Yang kedua adalah ia harus mengambil nyawa Yohanes Pembaptis demi memenuhi janjinya. Dua perilaku yang tentu saja tidak bisa kita abaikan karena Herodes tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk menilik kembali keputusan apa yang telah ia sampaikan. Mungkin sebagai seorang penguasa wilayah, ia ingin menunjukkan kuasanya agar orang tidak menilai dia sebagai pribadi yang pelin-pelan, sehingga apapun yang ia katakan berusaha ia wujudkan. Akan tetapi sebagai manusia, kita mesti juga senantiasa menilik kembali keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita tidak boleh lalai dan selalu memperhatikan apa yang menyebabkan dan apa akibat yang akan kita terima. Hal ini tidak dilakukan oleh Herodes karena ia memiliki kepercayaan diri yang sungguh luar biasa, namun tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Kita sebagai umat beriman tidak boleh berbangga diri dengan kepandaian atau kemampuan kita dalam mengambil suatu keputusan, apalagi jika keputusan itu diambil dalam situasi yang tidak menguntungkan, dalam situasi yang membuat kita tidak dapat berpikir jernih. Maka bisa dipastikan keputusan yang kita ambil itu akan membawa kita pada penyesalan. Dan kita sekali lagi mesti melihat tanda-tanda apa yang menyertainya. Contoh ketika kita sedang menjemur pakaian, kemudian karena letih kita beristirahat dan melihat cuaca semakin gelap, tetapi karena kita merasa bahwa hujan belum turun, kita tetap melanjutkan tidur, dan kemudian ketika hujan turun membasih pakaian kita, akhirnya kita menyesal atas keputusan itu. Ada begitu banyak contoh dalam hidup ini yang membuat kita belajar untuk menilai kembali apakah keputusan yang saya ambil saat ini
sungguh-sungguh sudah baik, bukan hanya bagi saya tetapi juga bagi banyak orang. Inilah yang coba Markus ajarkan kepada kita melalui kisah Herodes. Dan sebagai seorang yang memiliki kuasa, semestinya Herodes mampu untuk bersikap lebih bijak. Orang yang berkuasa tidak hanya para pemimpin daerah wilayah, tetapi kita juga masing-masing memiliki kuasa atas hidup kita. Apakah dengan kuasa yang kita miliki atas hidup kita untuk menentukan apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan dan apa yang akan kita lakukan, memberikan dampak yang baik bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, atau justru dengan tindakan kita, dengan perkataan kita membahayakan diri sendiri atau merugikan orang lain? Ini mesti kita tinjau senantiasa sebagai anak-anak Yesus, sebab kita semua diberikan karunia untuk hidup seturut kasih-Nya. Maka prinsip utama dalam hidup ini adalah bagaimana apa yang kita katakan dan lakukan itu mengasihi diri dan semakin banyak orang. Dan Herodes akhirnya merasa menyesal. Dia merasa takut, namun serentak ia merindukan sosok Yohanes Pembaptis. Maka meskipun Yesus itu bukanlah Yohanes Pembaptis, namun Herodes meyakini bahwa Yesus adalah sosok Yohanes yang telah ia binasakan. Menandakan kepada kita bahwa Herodes menyesal dan ia ingin agar kesalahannya tidak terjadi. Andai kata setiap kita dapat memutar waktu, akan tetapi waktu tetap berjalan, detik demi detik tetap kita lewati. Maka alih-alih meratapi masa lalu, meratapi kesalahan-kesalahan yang membuat kita ada dalam situasi saat ini, maka sebaiknya kita diundang untuk merencanakan masa depan yang lebih matang, untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan nasib orang lain, bukan hanya diri sendiri, sehingga kita pada akhirnya merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah kita, sebagaimana surat kepada orang Ibrani di mana Allah menyatakan dirinya, "Aku takkan meninggalkanmu dan aku akan senantiasa menyertaimu." Tuhan memang menyertai kita. Kini tiba saatnya bagi kita, apakah kita mau menggandengnya dalam perjuangan hidup kita, atau membiarkan Tuhan sebagai pelihat yang melihat kita dari jauh. Yesus senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap insan yang ingin bertobat dan memperbaiki hidup. Dan pada saat ini juga kita berkumpul untuk merayakan Ekaristi Kudus di hari Jumat pertama sebagai salah satu wejangan Yesus sendiri. Ia menghendaki agar kita umat beriman menerima tubuh Kristus pada Jumat pertama seraya memohon pengampunan. Maka mari dengan hati yang penuh lapang kita mohon agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita, agar Ia pun berkenan untuk membimbing kita dalam mengarungi masa depan kita masing-masing. Semoga Kristus yang penuh welas asih membimbing menyertai hidup kita dan perjuangan hidup kita. Amin. Amin.